Pemirsa, pemerintah Provinsi Jawa Timur terus melakukan normalisasi sungai dan saluran irigasi yang menjadi kewenangannya. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengharapkan normalisasi akan mengurangi potensi luapan sungai sekaligus meningkatkan cadangan air irigasi pertanian. Kegiatan normalisasi sungai dan saluran irigasi terus berlangsung hingga menjelang datangnya musim kemarau. Pada Jumat kemarin, Gubernur Khofifah Indar Parawansa meninjau proyek normalisasi sungai di wilayah Kabupaten Pamekasan. Dengan didampingi Bupati Khalilur Rahman dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Bayu Triaksoro, Gubernur menyaksikan kondisi sungai Jombang di Jalan Trunojoyo, Kali Klampar di sekitar Jembatan Gurem, dan Kali Klowang di kawasan Glada Anyar yang merupakan anak sungai Semajid. Air ketiga sungai ini sering meluap dan mengganggu aktivitas warga di sekitar Jalan Trunojoyo dan Desa Laden. Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengerahkan ekskavator dan dump truck untuk mengangkat sedimen dari dalam sungai. Petugas juga membersihkan tanaman liar dan sampah agar badan sungai memiliki daya tampung yang lebih tinggi. Saat ini, lebar Sungai Jombang tinggal 5 hingga 10 meter dari semula 20 hingga 30 meter dan memiliki kedalaman rata-rata 5 meter. Intensitas hujan yang tinggi itu udah pasti meluber, sudah tertampung. Ya, solusinya memang pengerukan. Kalau tadi dari Pak Bayu, tadi SPU SDA, Pemprov, kira-kira untuk pengerukan ini butuh waktu 2,5 bulan. Jadi sambil ini jalan, sambil dilakukan proses secara simultan yang memungkinkan. Pada tahun 2025, normalisasi sungai dilakukan di 28 titik dengan target mampu meningkatkan daya tampung pada musim hujan dan menyediakan air irigasi pada musim kemarau. Khusus di Pamekasan, normalisasi akan dilakukan dalam 2 bulan. Bahwa yang dibutuhkan waktu sekitar 2 bulan atau 2,5 bulan. Kemudian sepanjang sekitar 2,5 kilo, tapi tidak hanya di sini sebenarnya di Sungai Jombang, tapi juga di Sungai Klowang itu sekitar 2 kilo. Kemudian kita nurunkan satu alat berat, satunya dari Pemkat, kita 4 dump truck dan dibantu oleh Pemkat untuk spoil bank. Spoil bank itu untuk menaruh sedimen-sedimen ini di TKD sama tadi disampaikan di sekitar GOR. Sehingga kan buangannya ini volumenya, sehingga nanti kita bisa membuang dengan tidak sesuai dengan bahwa itu perlu untuk landfill, untuk meratakan tempat-tempat yang di TKD sama yang di GOR. Kemudian ada yang bocor-bocor yang dibangun oleh APBN ini akan kita tambal. Kemudian juga apur yang daerah irigasinya kepunyaan kita maupun yang kepunyaan kabupaten itu pemeliharaan, artinya pelengsengan itu akan kita kerjakan juga. Yang sudah rusak akan kita perbaiki. Selain melakukan normalisasi sungai, Dinas PU Provinsi Jawa Timur juga menggencarkan pembersihan saluran irigasi yang menjadi kewenangannya dengan target melayani sawah 288.641 hektar. Salah satu kegiatan pembersihan saluran irigasi tersebut dilakukan di Sungai Trate yang berada di perbatasan kota dan Kabupaten Madiun, tepatnya di Kelurahan Banjarejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun pada Jumat kemarin. Petugas UPT PSDA wilayah Sungai Bengawan Solo Bojonegoro di Madiun mengajak masyarakat dan kelompok tani untuk melakukan quick response telusur banyu untuk menjaga kebersihan dan merawat saluran irigasi.
Kegiatan Quick Response ini meliputi pembersihan metan atau alat ukur BTR 2 kiri, serta penyisiran rumput liar dan sampah yang menumpuk di aliran sungai. Sungai Trate mengalirkan irigasi dari Kabupaten Madiun menuju Kota Madiun dengan total luas lahan yang dialiri mencapai 684 hektar. Kegiatan rutin 2 minggu sekali ini bertujuan mendukung program swasembada pangan nasional yang menekankan pentingnya ketersediaan air bagi sektor pertanian. Memasuki musim kemarau, pemerintah mengendalikan pemanfaatan air irigasi agar dapat dimanfaatkan secara merata dari hulu hingga hilir. Giat Quick Response pembersihan metpan alat ukur BTR 2 kiri dan membersihkan rumput serta tanaman liar. Di sini bahwasanya kita juga mengikuti dari program pemerintahan kaitannya dengan swasembada pangan. Bahwasanya di DI Trate ini kewenangan Dinas PU Pusda Jatim lintas kabupaten dan kota. Mungkin untuk dengan area seperti ini bisa pemanfaatan air bisa sampai dari hulu sampai ke hilir. Mengingat di sini Pak masih menghadapi musim kemarau basah. Sejumlah petani yang mengikuti pembersihan sungai menyambut baik kegiatan ini, mengingat aliran irigasi yang melintasi Pilang Bango, Manis Rejo, dan wilayah sekitarnya merupakan urat nadi pertanian di daerah ini. Dan sungai, saluran irigasi tujuan yang lewat sini itu sampai Pilang Bango, yang arah sana daerah Manis Rejo sampai Kanigoro. Ya lebih dari 100 hektar ini sih. Pilang Bango Kogen sampai daerah Sukosari. Ya membersihkan sampah-sampah yang di sungai sama pohon-pohon yang manggung di sungai. Petani berharap pemerintah dapat melakukan pembersihan secara berkala. Ke depan, petani berharap pemerintah memperkuat kerjasama antar instansi untuk menjaga konsistensi perawatan infrastruktur sumber daya air. Dengan demikian, ketersediaan air tetap terjaga meski di tengah perubahan iklim dan kondisi cuaca yang tak menentu. Abdurrahman Fauzi, Aikal Uda, JTV.